Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah yang lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang terang demi kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesatuan seluruh putra putri bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia, dan kami akan menghadapi ini dengan penuh keikhlasan. Tidak ada orang Islam yang benci antum di Republik ini. Tidak ada. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat Muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Orang Muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Jesus, namanya Maryam, satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang Muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya Amram. Jadi gini, kalau kita bandingkan antara si Murtadin kece ini dengan Ustadz Yahya Wahloni ya, saya kira bukan masalah persoalan karena ini Muslim, karena ini orang Kristen ya, itu. Bukan masalah itu harusnya. Harusnya hukum itu adalah harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Ya, jadi pihak aparat penegak hukum harusnya arif gitu loh dalam melihat kondisi ini gitu loh. Jangan tebang tindih ya. Jangan tebang pilih. Dan kalau kita sudah merasakan ya, umat Islam bahwasanya sekarang ini merasakan sekali bahwasanya terjadi diskriminasi di dalam hukum gitu lah ya. Contohnya gini, ketika umat Islam betapa sering mereka itu tersakiti oleh misal ulahnya Abu Janda. Berapa kali Abu Janda dilaporkan? Betul, tapi tidak ada proses ya. Tidak ada proses gitu loh. Sementara ya Ustadz Yahya Wahloni ya, beliau menyampaikan ceramahnya di masjid. Berarti kan terbatas itu hanya untuk umat gitu. Nggak lama kan? Langsung. Dan yang melaporkan belum jelas itu jelas. Kalau disodorkan pertanyaan ini kepada pendeta, pendeta tidak bisa menjawab. Makanya saya katakan saya masuk Islam bukan gila. Yang paling pas, saya baru sembuh dari gila. Nah, memang begini orang dari sembuh cara bicaranya. Bahagia sekali saya, tenang jiwa saya. Kenapa? Bukan main. Bagaimana saya diancam oleh teman-teman pendeta. Yahya, apa? Kamu bayangkan, kamu itu bukan pendeta di jemaat. Kamu kalau masuk Islam, pasti kamu tidak mendapat gaji lagi. Maaf, saya mau kasih tahu ya. Gaji seorang pendeta itu berdasarkan jumlah jemaat. Kalau jemaat 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya 1 juta, maka pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Karena jemaat harus membayar kepada pendeta yang disebut 1/10 dari hasil kerja. Nah, makanya saya tahu kalau saya ke masjid, yang paling kecil kurus pasti Pak Imam itu, karena nggak digaji. Tapi masuk ke gereja yang paling besar, perutnya paling gendut, handphonenya paling mahal, sudah pasti dialah pendeta. Nah itu. Jadi tahu tentang Nabi Muhammad, dia tahu. Tapi untuk dia masuk Islam, dia tidak berani. Berpikir 1000 kali. Saya pun begitu. Tahun 98, saya sudah mau masuk Islam. Tapi istri saya mulai bisik-bisik. Namanya ibu-ibu, pikirannya itu uang melulu. Dia bilang sama saya begini, pikir-pikir dulu Pak, kalau masuk Islam itu makan apa kita? Wah, benar juga ya. Takut saya. Saya tidak mau bilang berapa gaji saya waktu saya pendeta, tapi yang jelas saya dulu rektor. Saya punya bukti. Kalau orang Kristen fitnah itu karena sakit hati akan berbicara. Nih, pendeta-pendeta berapa ratus orang ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, saya berkati. Nggak bisa pendeta orang kalau saya tidak berkati. Jadi saya bukan cuma pendeta, nenek moyangnya pendeta. Makanya saya berani nulis buku, Surga bagi Islam, Neraka bagi Kristen. Saya mau lihat,
Pendeta mana yang paling kaliber? Jam terbangnya, lompatan tidak ada yang lain kecuali yang sedang berbicara ini. Saya bukan Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Yusuf Roni pun saya tulis dalam buku ini. Waktu saya pendeta sempat dia tipu juga. Dia ngaku dia mantan kiai. Ya karena saya nggak tahu isi Al-Quran, iya saja. Momen Yahya Waloni minta maaf ke kaum Nasrani, saya sangat sesali. Pendakwah Yahya Waloni meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena isi ceramahnya yang sempat viral di media sosial menyinggung masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku bangsa, sebangsa, dan setanah air. Kaum Nasrani, kata Yahya usai menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya hikmah. Lebih baik menjadi seorang pendakwah yang dapat jadi teladan, ujar Yahya di hadapan penyidik. Baris Krim Polri, Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sejumlah jurnalis yang meliput sidang. Dalam kesempatan itu Yahya mengaku salah dan hilaf saat menyampaikan dakwah yang menyinggung agama lain. Yahya menyampaikan perbuatannya telah melampaui batas kesopanan dan etika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang saya sangat sesali setelah melihat video itu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Nabi Muhammad mengajarkan kita umat Islam untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah. Ucap Yahya seperti dikutip dari. Terakhir, Yahya mengajak seluruh pihak untuk tetap bersatu dan tidak mudah diadu domba. Dalam ceramah, saya sering menyebut jangan mau diadu domba dengan Polri dan TNI, ujar dia. Kepolisian menghadirkan Yahya Waloni tersangka ujaran kebencian dan syara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang pra-peradilan. Dalam persidangan, Yahya memastikan dia meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut permohonan pra-peradilan. Ia juga mencabut kuasanya untuk tim pengacara dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Usai mendengar itu, Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Andri Widoyo Laksono menetapkan pencabutan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan Yahya Waloni. Hakim juga memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut berkas perkara. Yahya Waloni sejak bulan lalu ditahan oleh polisi dan ia mendekam di rumah tahanan Baris Krim Polri. Yahya pada Mei 2021 ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian untuk kasus penistaan agama. Kepolisian menetapkan Yahya sebagai tersangka setelah ada pihak yang melaporkan video berisi rekaman Yahya Waloni berdakwah. Isi ceramah yang disampaikan oleh Yahya Waloni diduga memuat ujaran kebencian dan sara. PGI terima permintaan maaf Yahya Waloni. Persekutuan Gereja di Indonesia memaafkan tersangka kasus dugaan penistaan agama Yahya Waloni terkait pernyataan yang pernah dilontarkan Yahya dalam salah satu ceramah diunggah di YouTube. Hal itu disampaikan PGI usai Yahya meminta maaf kepada kalangan Nasrani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, jika memang seperti itu kita maafkan, kata Humas PGI Philip Situmorang dalam keterangannya dilansir dari CNN Indonesia. Philip berharap penyesalan yang terlontar dari Yahya itu dapat menjadi pelajaran khusus untuk Yahya dan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Ia mengimbau agar masyarakat atau tokoh agama tak melontarkan pernyataan yang bernada menjelekkan agama dan kepercayaan manapun yang berkembang di Indonesia saat ini. Sebagai tokoh agama, apapun hendaknya menyampaikan hal-hal yang sesuai dan tidak menyinggung atau menyakiti kepercayaan orang lain. Philip menekankan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural, perbedaan itu menjadi kekuatan yang memiliki Indonesia saat ini. Kita punya kekuatan yang besar jika yang berbeda-beda itu bisa secara bersama-sama untuk kemajuan bangsa, kata dia. Sebelumnya, Yahya Waloni melontarkan permohonan maaf kepada umat Nasrani setelah hakim membacakan putusan pencabutan pra-peradilan yang diajukan mantan kuasa hukum Abdullah Al-Qatiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Yahya, masalah yang dihadapi bukanlah perkara berat, melainkan persoalan etika dan moralitas. Padahal menurutnya Nabi Muhammad selalu mengedepankan akhlak yang baik di hadapan khalayak, di hadapan yang mulia, dan di hadapan wartawan. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani, kata Yahya di ruang sidang pengadilan negeri.
Yahya ditetapkan sebagai tersangka usai melontarkan pernyataan yang diduga menistakan agama dalam salah satu ceramahnya. Dalam ceramah yang direkam diunggah ke YouTube itu, Yahya menyebut kitab Injil palsu dan fiktif. Yahya dilaporkan oleh Masyarakat Cinta Pluralisme pada Selasa 27 April 2021 dengan register